Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang keterampilan proses sains. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Melvi Anestia dan teman-teman saya ada Ines Jelita Padilla, Rania Yunila, dan Nisa Banafsia. Saya akan menjelaskan materi pertama. Keterampilan proses sains merupakan kemampuan individu untuk menerapkan serangkaian metode ilmiah dan memahami, mengembangkan, serta menemukan ilmu pengetahuan. Keterampilan proses merupakan suatu bekal awal anak untuk menerapkan metode ilmiah, untuk mengembangkan sains, serta memperoleh suatu pengetahuan yang baru. Adapun keterampilan proses sains bagi anak usia dini adalah A. Keterampilan mengamati, yaitu keterampilan anak dalam melibatkan semua alat indera untuk menyatakan sifat yang dimiliki oleh suatu benda atau objek. B. Keterampilan membandingkan, yaitu keterampilan anak melihat persamaan dan perbedaan dari objek atau benda yang diamati sehingga memperoleh perbandingan. C. Keterampilan mengklasifikasi, yaitu kemampuan anak dalam mengelompokkan benda atau objek berdasarkan sifat yang diamati dan dibandingkan. Dan D. Keterampilan mengukur, yaitu kemampuan anak mengukur atau menilai objek atau benda. E. Keterampilan menduga, yaitu kemampuan anak memprediksi atau memperkirakan sesuatu kejadian. Serta F. Kemampuan mengomunikasikan, yaitu kemampuan anak menyampaikan informasi yang diperoleh. Sekian penjelasan saya. Sains bagi anak usia dini. Sains merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang alam. Pembelajaran sains pada anak usia dini merupakan kegiatan pembelajaran yang diawali dengan mencari tahu tentang alam semesta secara sistematis, dan bukan hanya kumpulan fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, namun juga proses penemuan yang menekankan pada pengalaman langsung. Sujiono mengemukakan bahwa sains bagi anak usia dini akan membantu anak dalam mengembangkan beberapa aspek, seperti berikut. 1. Perkembangan sosial. Kemampuan sosial ditandai dengan kemampuan untuk bekerja sama. Pada pembelajaran sains, anak akan diberikan kesempatan untuk bekerja sama. 2. Perkembangan emosional. Pembelajaran sains secara berkelompok selain dapat mengembangkan kemampuan sosial anak, juga melatih anak untuk saling menghargai, mengungkapkan perasaan secara verbal maupun nonverbal. 3. Perkembangan kognitif. Kemampuan kognitif meliputi kemampuan mengingat dan memahami. Untuk mengelompokkan benda berdasarkan fungsi dan kegunaannya, maka langkah awal yang dilakukan anak adalah mendata nama-nama benda beserta memahami kegunaannya. 4. Perkembangan fisik. Percobaan dan permainan sains akan memberikan kesempatan pada anak untuk mengembangkan kemampuan motoriknya. 5. Perkembangan kreativitas. Kegiatan penyelidikan dan percobaan sains akan melatih daya imajinasi anak. Anak akan berpikir dan terus mencoba untuk mengetahui reaksi yang akan ditimbulkan dari berbagai benda. Materi ketiga yaitu ada prinsip-prinsip pembelajaran sains bagi anak usia dini. Yang pertama yaitu ada prinsip motivasi. Motivasi adalah daya dorong seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan. Yang kedua yaitu ada prinsip latar. Pada hakikatnya, anak telah memiliki pengetahuan awal. Oleh karena itu, guru perlu mengetahui pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman apa yang telah dimiliki anak, sehingga kegiatan belajar mengajar tidak diawali dengan kekosongan. Yang ketiga yaitu ada prinsip belajar sambil melakukan. Pengalaman yang diperoleh melalui bekerja merupakan hasil belajar yang tidak mudah terlupakan. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar sebaiknya akan diarahkan untuk melakukan kegiatan atau learning by doing.
Berikutnya, stimulasi keterampilan proses sains. Berkebun sebagai alternatif pembelajaran yang dapat menstimulasi keterampilan proses sains pada anak usia dini. Kegiatan berkebun dijadikan sebagai alternatif pembelajaran sains pada anak usia dini karena diasumsikan banyak memiliki manfaat bagi pencapaian aspek perkembangan anak, termasuk keterampilan proses sains. Berikut ada beberapa tahapan penerapan kegiatan berkebun yang dapat dilaksanakan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan kegiatan berkebun. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan berkebun. Yang ketiga, ada tahap evaluasi kegiatan berkebun. Selanjutnya, manfaat pelaksanaan kegiatan berkebun. Yang pertama, menumbuhkan kecintaan anak terhadap alam. Yang kedua, anak bergerak lebih aktif. Yang ketiga, anak belajar memahami proses pertumbuhan tanaman. Yang keempat, anak dapat mengetahui proses menanam, memelihara, memetik, dan memasukkan tanaman menjadi hidup dan lezat. Yang kelima, menambah wawasan anak terkait nama-nama benda yang telah digunakan dalam kegiatan berkebun.